Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabar? Balik mana rek nang aku di sini dengan Cak Nufur. Jadi, udah seminggu yang lalu aku berhasil nyobain tablet yang aku damba-dambakan, guys. Yang sampai sekarang belum pernah punya. Nah, kebetulan ini ada temanku yang punya. Dia yang megang kamera, guys, di belakang. Saya hai dulu dong. Anggukin, anggukin. Oke, apa itu adalah iPad, guys. iPad 9 tahun 2021, iPad generasi 9. Dulu pas ini rilis, itu harganya 4 jutaan. Sekarang udah, dulu pas rilis itu awalnya 6 jutaan. Sekarang udah bermain di kisaran 4 jutaan. Bahkan ada beberapa seller yang jualnya di kisaran 3,5 jutaan. Makanya aku tuh sangat mendambakan tablet ini karena mahal, guys. Jujur aja tablet semua series dari iPad itu mahal-mahal dan nggak pernah kejangkau buat kita-kita yang ingin menggapainya. Nah, kebetulan temanku punya, ya udah kita pinjam aja, kita coba experience seperti apa sih enaknya pakai iPad ini sebagai daily use ya buat aktivitas sehari-hari. Makanya karena barang ini mahal, outfitnya menyesuaikan, guys. Outfitnya menyesuaikan dan tempatnya juga menyesuaikan karena kita mau bahas sesuatu yang mahal. Walaupun ini keluaran tahun 2021, bukan berarti ini ketinggalan zaman, guys. Secara desain, memang dia jadul banget ya. Sangat-sangat jadul. Dia masih ada tombol fisiknya, guys. Masih ada tombol fisiknya di sini, masih lebar ya secara bezelnya, kanan kirinya juga masih ada. Kalau misalkan di generasi sekarang, itu kan rata-rata sudah full ya, bezelnya sudah rata semua. Nah, ini dia masih seperti ini. Bahkan di tahun 2021 pun bezelnya udah pada tipis semua. Tapi dia masih ngeluarin yang versi yang tebal seperti ini, guys. Nah, setelah itu generasi selanjutnya iPad 10, dia sudah full ya, mirip dengan iPad Air. Di belakangnya pun nggak kalah jadul tuh, sangat simple, cuma ditemenin sama kamera yang kecil ini, yang mini, terus tampilannya juga biasa aja, bahkan nggak ada konektor ya buat ke Magic Keyboard, terus sangat-sangat sederhana, guys. Sangat-sangat sederhana dikala gempuran tablet yang sudah banyak full layar dan simetris. Ini masih ada tombol fisiknya yang enak, mengingatkan kita sama iPhone 8 ya, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6. Karena Touch ID ini sangat-sangat ngangenin sebenarnya. Dengan desain yang aku sebutkan tadi, maka ini adalah iPad yang sangat-sangat klasik. Yang buat kita sering flashback ke device Apple yang dulu, yang jadul ya. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh, tuh jujur aja, guys. Jujur aja bingung sama seri iPad ini di semua lininya. Dan butuh waktu buat mempelajarinya. Ada mini, ada Air, ada Pro. Ini apa sih bedanya gitu? Dan ada berbagai macam generation ya. 9 gen, 10 gen, terus juga ada versi berapa inci gitu, ada versi 13 inci, ada versi 10 inci, ada versi 11 inci, dan yang lain sebagainya, ada versi M1. Itu yang kadang bikin bingung. Nah, setelah aku pelajari ternyata sangat simpel. Yang aku pegang ini adalah iPad yang paling basic, yang paling murah, yang paling bawah, yang paling standar. Tapi walaupun begitu, ya namanya Apple, namanya iPad, tentu dia nggak semurah dengan tablet-tablet yang lain, apalagi kalau dibandingin dengan Android. Setuju nggak, guys? Kebetulan yang sedang merekam ini pakai iPhone 12 mini dan juga aku punya MacBook Pro tahun 2015. Udah gitu ditemenin sama ini, jadi makin kerasa seamless kan ekosistemnya. Kita ambil contoh iPhone 8 pun sampai sekarang usernya masih banyak. iPhone XR juga sekarang masih banyak. Bahkan iPhone X itu sekarang masih banyak. Walaupun mereka udah nggak kebagian update. Nah, termasuk ini paling cuma tinggal 2 tahun lagi, habis itu udah nggak dapat updatean, ya kan? Tapi aku yakin dengan pengalaman user lain yang sampai bertahun-tahun, ini pasti akan jadi senjata utama di pilihan harga yang murah. Maka sangat-sangat worth it kan, guys. Ayo jujur, teman-teman pasti sampai sekarang yang tadi tak sebutin masih banyak kan? Dan masih enak-enak aja kan? Masih enak-enak aja dipakai sampai sekarang tahun 2024. Apalagi kalau misalkan teman-teman belinya ini adalah brand new inbox. Teman-teman beli sendiri, beli baru, kondisi penggunaan pribadi, dijaga dan disayang dengan penuh kehangatan ya. Aku yakin pasti bakal
panjang sekali umurnya. Walaupun kalau secara logika nih, dia cuma dibekali RAM 3 GB sama internal yang 64 GB aja. Walaupun sebenarnya di tahun 2024, untuk varian iPad yang baru, dia udah mulai digusur nih varian yang 64 GB ganti ke varian yang 128 GB. Artinya adalah size minimumnya di iPad generasi sekarang. Jadi dengan 64 GB, tentunya kalau bisa dibilang cukup nggak cukup, pasti harus cukup. Karena kita sadar, ya kita nggak muluk-muluk beli ini di varian termurah dengan harga 3,5 juta, hanya dapat varian yang 64 GB. Kemarin aku habis install game Honor of Kings dan Mobile Legends Bang Bang. Itu cukup memakan storage ya. Sekarang tinggal sisa 11 GB aja ya. Dan masih fine. Apalagi kalau nggak diinstal game, teman-teman nggak suka game, hanya pakai tablet ini, iPad ini buat ya sketching, ya, YouTubean, scrolling, medsos, browsing, nonton, streaming, dan sebagainya. Ini sangat-sangat enteng, sangat-sangat enak, dan sangat-sangat lega ya. Lagian kesel banget sih, kenapa sih iPad itu setiap tahun, dulu, dia selalu bikin varian yang jomplang, nggak ada varian yang tengah-tengah. Misal 64 GB, tiba-tiba langsung 256 GB. Kan agak ngenes kalau misalkan kita mau ngambil yang tinggi, ternyata duitnya nggak ada. Maka kebanyakan 64 GB masih jadi opsi terbaik saat ini demi bisa dapetin si iPad. Demi bisa dapetin produknya Apple. Emang keren nih Apple strateginya nih. Ngomong-ngomong soal game dan kegiatan yang tadi gue sebutkan, ya, ini masih sangat kuat dengan chipset A13 Bionic. A13 Bionic itu ada di seri iPhone 11. Dulu iPhone itu semuanya serinya sama rata guys, chipsetnya sama rata maksudnya. Antara iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max. Jadi di chipset tersebut ditanemin di sini. Masih aman. Sebagai contoh, sekarang juga harga iPhone 11 turun ya. Dan banyak juga yang nyari karena performanya masih reliable, masih bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Ya. Dan itu juga banyak orang cari karena harganya murah. Sekali lagi, Apple ini adalah produk yang mahal. Justru di tahun 2024 ini kesempatan yang paling bagus buat bisa minang produknya Apple, guys. Dengan performa chipset A13 Bionic udah masih sangat relevan, guys. Ini aku lagi main Honor of King ya, dengan settingan rata kanan di sini. Masih berjalan dengan baik ya. Tuh. FPS-nya high, resolusinya ultra, guys. Dan yang bikin keren, guys, ini dengan desain yang klasik seperti ini, dengan bezel yang masih nonjol ini malah buat kita ngegripnya tuh enak ya, jadi malah buat pegangan. Gak bisa dibayangin kalau misalkan sekarang yang bezelnya rata, simetris, kemungkinan itu dia akan nyentuh ya, akan kesentuh layarnya. Tapi dengan adanya klasik seperti ini, jadi enak tuh, buat ngegripnya enak banget guys. Oh iya guys, ini sebenarnya awalnya memang agak kagok ya, karena kita biasa main di HP yang kecil, layarnya kecil ya, pindah ke tablet yang layarnya besar. Awalnya kagok guys, cuma lama-lama ya sudah biasa guys. Mati loh. Nah, sangat-sangat easy guys main game-game seperti ini. Nah, sebenarnya untuk iPad ini, yang temanku punya ini, itu nggak diperuntukkan buat ngegame ya. Makanya baru dicoba pas aku install Hawk sama Mobile Legends aja. Kenapa pertimbangannya? Tadi kita harus sadar diri kalau ini memorinya cuma 64 GB aja. Jadi sangat-sangat sesek ya untuk penyimpanannya. Tapi menurutku kalau misalkan dicoba dengan Genshin Impact, itu kuat, pasti kuat ya. Pasti kuat, hanya saja memorinya besar. Maka lebih baik nggak usah diinstal. Biarin aja pakai game-game yang ringan seperti ini. Gimana soal ketahanan baterainya? Udah jelas guys, soal ketahanan baterai karena ini pemakaian dari tahun 2021 berkurang dibandingkan kita beli katakanlah baru di tahun 2024. Tapi yang kerennya, surprisingnya, kita pakai dari jam 4 pagi hari Rabu, itu baru ngecas di hari Jumat sekitar jam 7 atau jam 8. Secara screen on time, dia bahkan bisa sampai 12 jam guys. Ini loh, hari Rabu aku pakai 6 jam 40 menit, hari
Hari Kamisnya kita pakai 3 jam 21 menit. Terus hari Jumatnya kita pakai 1 jam 45 menit. 44 menit. Total itu bisa 12 jam. Keren kan? Luar biasa. Dengan pemakaianku yang paling sering adalah nge-YouTube, sisanya yang lain guys. Karena emang tadi tablet ini enak banget dipakai buat kita nonton dengan layar 10,9 inchinya. Kalau ngecasnya itu paling enak malam karena aku kemarin nyolokin ini dengan daya adapter yang cuma 20 watt karena memang supportnya 20 watt ya. Dari jam 10.55 sampai jam 4 subuh. Itu 4 jam 55 menit lah. Ya dibuletin 5 jam lah. Paling enak malam pada saat tidur. Ya ngomongin soal YouTube-an, tentu kan kita paling enak nikmatin pakai speaker ya. Cuma sayangnya speaker di iPad ini dia memang betul sudah dual speaker, cuma dia masih mono guys. Masih satu arah aja, ke arah sisi kanan. Jelas pada saat kita main game pun ketutupan kadang tangannya. Tapi jangan salah, dengan kualitas speaker yang seperti ini, dengan kualitas Apple suaranya cenderung nggak cempreng. Memang ada sih bassnya, tapi ya sedikit aja. Beda seandainya kuat ya kan, dan dia stereo, pasti akan sangat enak terdengar di kuping kita. Nah, tentu dengan seperti itu kita harus sadar diri. Jangan kita dengerin itu di kondisi outdoor yang berisik ya kan. Mending pakai TWS aja. Sebenarnya mah nggak usah ngomongin TWS ya. Ini kan masih ada lubang ya, lubang jack 3,5 mm. Keren ya, keren. Banyak orang yang masih cari lubang ini dan dia masih provide di iPad generasi 9. Pada saat tahun 2021, banyak yang sudah mulai ngilangin lubang jack 3,5 mm. Keren Apple. Ini salah satu kelebihannya sih ini. Selain speaker, juga layarnya masih IPS ya, masih IPS LCD dan kecerahannya cuma 500 nit. Paling enak dipakai dengan kondisi indoor yang seperti ini aja. Malam hari, dalam ruangan. Jelas kalau dibuat panas-panasan di siang hari akan sangat kalah guys. Akan sangat kalah dan kita makin nggak jelas ngelihatnya. Yang paling enak dipakai buat tiduran ya kan, di rumah chill gitu, duduk di sofa ya kan. Tanpa harus kita panas-panasan di luar malah nggak kelihatan guys. Ini pas kamera iPad ya. Kemungkinan ini validity dengan gambar yang juga PCS dan dia cukup noisy di kondisi malam seperti ini, padahal nggak terlalu gelap banget ya. Ini kualitas kameranya. Nah, kamera belakang yang tadi itu cuma dikali dengan resolusi 8 megapiksel aja, dan secara perekaman video dia hanya maksimal di 1080p dan 60 fps. Ingat, belum bisa 4K. Nah, kalau kamera depannya gimana? Kamera depannya dibekali lensa yang lebih wide dengan resolusi yang lebih besar, 12 megapiksel. Cuma sayangnya mungkin teman-teman dari aku ngomongnya kok miring gitu, padahal kameranya nggak ditaruh samping guys. Ternyata kameranya adalah ada di samping sini guys. Tuh. Jadi kita kalau mau ngomong ke kamera bukan lihat ke layarnya atau lihat ke atasnya sini, tapi kita lihatnya ke samping tuh. Kan jadi wagu ya bahasanya ya. Jadi wagu seperti ini. Cuma yang bikin keren dan yang aku suka, dia ultra wide guys. Sayang banget potensi kamera depannya jadi kelihatan berkurang karena kita harus posisi landscape seperti ini. Posisi portrait demi dapetin wajah kita center di tengah. Kalau landscape ya jelas kita agak karena harus miring ya center of point-nya ya. Sayang sekali. Kenapa sih nggak ditaruh sini ya? Taruh di tengah gitu mungkin sangat-sangat asik, karena aku yakin kebanyakan dari kita salah satu fungsi pakai tablet adalah bisa Zoom meeting atau Google Meeting dengan layar yang lebih luas dan tangkapan kamera depan yang bagus. Itu sih salah satu sayangnya ya potensi dari iPad ini. Nah sebenarnya ultra wide ini dia ada fungsinya karena bisa nge-cropping otomatis ya. Namanya center stage kalau di iPad OS. Jadi lihat, teman-teman bisa kelihatan nggak? Dia bisa ngikutin gerak muka kita. Tuh, ya kan? Tuh. Jadi dia menangkap apa yang ada di kemana arah muka kita berada ya.
Tapi sayangnya dia pasti bakal nge-crop kamera depan kita. Tapi tetap ini sih, tetap wagu gitu loh, tetap wagu karena masa kita ngomong dan arahin kepala kita ke kamera sebelah kiri sih, ini kan rada aneh ya. Sebenarnya ada satu hal yang belum gue coba dan belum gue explore, itu universal control. Itu sangat-sangat enak dipakai buat kalian yang sudah terbiasa dengan Apple ecosystem. Sayangnya, itu mensyaratkan harus login dengan iCloud yang sama. Sementara di sini masih iCloud-nya temanku. Ya, mudah-mudahan aku bisa punya iPad sendiri sehingga ekosistem Apple itu benar-benar mantep, benar-benar berjalan maksimal ya. Sayang sekali. Doain guys, bisa beli, targetku adalah iPad mini 6. Mohon doanya teman-teman. Terus kalau misalkan ada yang tanya, bisa nggak sih kita ngerjain pekerjaan office ya, seperti ngetik atau kita buat script? Bisa aja. Sebenarnya banyak juga yang nawarin iPad dengan kondisi ada keyboardnya, bahkan juga jadi satu sama flip covernya ini. Cuma kalau aku pribadi setuju sih sama temanku, dia nggak suka keyboard seperti itu karena memang di sini ini sangat-sangat cukup sekali dengan ketik ya, dengan ketik on screen keyboard yang ada di layarnya. Jadi nggak perlu kita ribet bawa kemana-mana keyboard, ini aja udah gede, udah tebel, udah bongsor, apalagi ditambahin keyboard yang bisa menambah dimensinya. Jadi aku sih tipe orang yang sangat-sangat ringkes, nggak pengen ribet. Kalau bisa dengan on-screen keyboard, kenapa harus pakai physical keyboard ya kan? Ya walaupun aku cuma pakai tablet ini selama 7 hari, tapi aku menemukan kepuasannya dalam mengutak-atik, mengeksplorasi, memaksimalkan potensi dari iPad ini. Yang dapat kusimpulkan adalah dengan adanya iPad ini, aku bisa lebih mendiferensiasikan fokusku. Jadi nggak semuanya melulu harus dengan HP, harus dengan iPhone ataupun dengan Android ini. Kita bisa melakukan banyak hal, baik itu entertainment maupun pekerjaan produktif. Ya dari iPad ini, di layar 10,9 inch ini, kita bisa entertainment, kita bisa produksi bahkan konten YouTube ini, kita bisa ngedit tadi di CapCut, dan masih banyak hal lainnya. Itu sih yang bikin aku seneng pakai ini karena kita bisa jadi lebih fokus kalau misalkan kita lagi kerja. Ya, terakhir ini adalah soal kebutuhan guys. Bisa dibayangkan dengan tablet, iPad di 3 tahun yang lalu aja masih sangat enak dipakai di 2024. Masih sangat enak. Masih sangat enak. Kalau misalkan kalian ada budget, ya kan, saranku tetap ambil ini aja, sangat-sangat nomor 1 prioritas yang harus dipertimbangkan. Setelah aku pakai ini selama semingguan, aku jadi bertanya-tanya, pakai ini aja udah sangat-sangat cukup guys. Apalagi mereka yang ambil varian M4 Pro ya, iPad Pro M4 ya, bahkan M1, M2, itu bisa dibilang sangat-sangat overkill. Ini aja udah overkill menurutku. Cuma varian 64GB-nya aja yang terlalu kecil dan posisi kameranya yang agak kurang nyaman. Selebihnya ini sangat-sangat bagus dan recommended. Gimana menurut teman-teman? Share pendapat kalian. Kita feel free to discuss. Sekali lagi, ini bahkan masih sangat menarik sampai beberapa tahun ke depan. 2025, 2026, ambil guys ini. iPad 9 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.